betul-betul KPK ini udah blunder parah. Memaksakan kehendak cuma melabrak semua, itu satu. Kedua, KPK dari awal tuh dari zamannya Pak Samad, dari zaman Antasari Azhar ya, bahkan jauh sebelum itu, ini raksasa semua yang nggak tersentuh bisa ini kok KPK sekarang main di ranah politik. masa nyariin si Harun Masiku sampai ke lemari-lemari ke laci? Emangnya curut si Masiku? Lah, dicari apa ke lemari-lemari? Jorok permainan ini, jorok. Oh, Masyarakat tahu kok, menilai kok. Hai guys, balik lagi di podcast Sentana. Hari ini saya Michael Sinaga ditemani Ustadz Reza Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya. Dan ada teman saya yang setia, Bapak Janes Syahan. Ya, selamat bertemu kembali. Ya, kok kayaknya belakangan ini nggak berhenti-berhenti ya orang ngomongin KPK dan Hasto ini. Gimana ini Pak? Memang Pak Hasto itu sekjen PDIP ya. Iya. Jadi itu pastilah jadi berita besar. Tapi kok kayaknya kasus yang udah lama, udah nggak pernah dipikirin lagi sama masyarakat, udah basi lah kasusnya, kok diungkit-ungkit lagi. Gimana nih, menurut Pak Ustadz, apa iya ini kasus masih relevan? Terlebih dahulu kita mesti garis bawahi. Jadi kan kalau di Islam itu kan innamal amalu binniyat. Amal itu gimana niat. Nah, KPK kalau niatnya memang menegakkan hukum, ya udah tegakkan seadil-adilnya. Jangan tebang pilih. Jangan mau ada terima pesanan order ya dari siapapun. KPK harus punya marwah, punya wibawa sebagaimana awal dibentuk masih KPKPN dibentuk Megawati. Kita nggak berpihak pada siapapun, tapi rakyat ini kan kalau tidak tegak keadilan ini memicu amarah masyarakat gitu. Emang sekarang berpihak ke siapa Pak? Jadi begini, kalau seorang pemimpin yang punya power, dia ini berpihak pada rakyat. Jangan dia mau di bawah bayang-bayang siapapun, ya. Nah, ini nanti dia akan mendapat satu penghargaan yang luar biasa dari masyarakat. Nah, kasus Hasto ini, kalau memang mau KPK jangan cuma pamer, kami tahu keberadaan Hasto, kami sudah bisa lacak. Harun Iya. Masiku. Tapi kenapa nggak ada? Iya, kan Hasto ini kan dikaitkan dengan Harun Masiku. Iya. Kalau mau jujur, semua partai ini sah-sah saja bagi mereka. Jadi untuk nomor urut segala macam ya, ini ranahnya internal partai. Oh ya, itu kita sudah menuju ke dalam kasusnya Harun Masiku ya. Ya boleh sih kita ceritakan ke pemirsa mungkin. Sebenarnya ini biasa yang bola liar. Kenapa KPK ini cuman pamer gitu? Kan KPK punya power, dia bisa nyadap, dia wewenang ini yang luar biasa, nggak dimiliki siapapun. Iya. Harusnya kami udah tahu, masyarakat mau dengar action dong. Anda ini dibiayain luar biasa besar, diberi wewenang luar biasa. Kok jadi melempem begini? Jadi menurut Pak Ustadz harusnya mereka jemput itu Harun Masiku dari luar negeri seperti Joko Chandra dulu ya. Iya, dan itu akan terang benderang. Seorang Joko Chandra aja yang besar bisa kalau banyak ada duit lagi. Iya kan dia bisa sinergi kerjasama dengan Interpol dengan segala macam. Iya. Harun Masiku nyogok aja cuma punya 300 juta. Iya. Mana punya duit dia buat menyembunyikan diri di misalnya di Amerika sampai berpuluh-puluh tahun ya nggak? Iya, kalau tidak ada yang backingin. ini lain lagi. Emang siapa Pak yang backingin kira-kira? Siapa? Katanya kan ada yang backingin. Bukan yang backingin, yang menyuruh. Yang Kalau menyuruh. backingin itu berarti menyembunyikan, yang menyuruh untuk melakukan hal-hal seperti ini, melakukan pengejaran kepada kasus Harun. Jadi Harun Masiku ini di mana sih sekarang? Ya udah pasti jelas, sudah pasti bersembunyi. Masih hidup nggak sebenarnya? Ya pasti Menurut Bapak aja nih, kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak ada yang tahu. Tapi menurut Bapak masih hidup nggak? Yang masalahnya awal Tuhan, gak usah bertanya lah, kalau mati juga pasti ada jasadnya kok. Oh, betul juga. Kalau dia meninggal pasti jasadnya ditanya-tanya dong. Dikasih tahu. Apalagi KPK sesumbar informasinya dibikin liar. Kami sudah mengetahui keberadaannya. Ya tangkap. Iya. Berarti hidup dong. Hidup. Jangan oke. gertak-gertak Iya. sambal lah. Ya, berarti kenapa malah rumahnya Hasto Kristianto ini, sekjen PDIP ini yang digeledah? Apa yang mau dicari di situ? Apakah Harun itu memang sembunyi nginep di situ kira-kira? Jadi saya ini kasus penggeledahan ini lucu loh. Nah, jadi cerita menarik untuk masyarakat, menarik sekali. Karena juru bicara KPK kemarin dia mengatakan terjadinya penggeledahan ini karena kasus penyuapan.
Ya, yang senilai ratusan juta, 300 juta ya. Itu 300 satu. juta. Terus kedua, kasus pelarian pengadangan penyidikan, pelarian si Harun. Itu dua Ya. itu kasus itu alasan KPK untuk menggeledah itu. Ya. Tahu gak sih kita nih? KPK itu jelas di pasal 11 ayat kita baca nih. Pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang KPK mengatakan jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Ini kasus Hasto ini nggak sampai 300 juta doang, 300 juta. Kok sampai lari ke situ? Lagian Pak, itu kan bukan kerugian negara. Emang Satu, negara yang ngasih duit. apalagi nggak keluar negara. Betul-betul KPK ini udah blunder parah. Memaksakan kehendak cuma melabrak semua. Itu satu. Kedua, yang paling lucu jadi ketawa orang semua. Masa nyariin si Harun Masiku sampai ke lemari-lemari ke laci? Emangnya cucurut si Masiku? Lah, dicari apa ke lemari-lemari? Mau apa nyari Masiku sampai ngumpet di situ? Itu tuh kesalahan udah fatal KPK oke. ini. Berarti terlalu lebay ya. Mungkin dia nyari kwitansi, Pak. Contohnya nih, Harun ngasih duit ke Wahyu Setiawan. Kan itu yang dituduhkan kan ya. Dan yang sudah inkrah kasusnya. Siapa tahu di kwitansi itu ada tanda tangan Hasto. Kalau kwitansi yang terima siapa? Ya terima duit kan? Iya kan ada fotokopinya. Siapa tahu ada fotokopinya di lacinya kalau Hasto. Kalau jual beli barang. Oh gitu ya. Ini jual beli bangku kok, masa kursi. Nggak mungkin kwitansi. Kwitansi. Sudah terima sekian Dari Hasto gitu nggak ada ya. untuk keperluan suap. Nggak ada. Jadi janganlah KPK itu betul-betul sudah melabrak, udah blunder, udah melabrak hukum apapun dikerjakan. Tapi walaupun jawabannya ini tidak ada bermuatan dengan politis. Ya ampun tukang bomba, mana ada sih ngaku maling, nggak ada. Oh, maling nggak ngaku maling Nggak ya. ada, nggak Jadi ada tuh. apa tuh Pak kira-kira kalau Pak Ustadz sendiri melihat apa sih yang dicari oleh KPK di rumahnya Pak Hasto? KPK ini kan dari awal berdiri ini sangat membanggakan dan masyarakat menaruh harapan yang begitu besar. Jadi runtuh ya semua harapan masyarakat ini karena KPK dari awal tuh dari zamannya Pak Samad, dari zaman Antasari Azhar ya, bahkan jauh sebelum itu ini raksasa semua yang nggak tersentuh bisa ini kok KPK sekarang main di ranah politik. Kita nggak mau suuzon, tapi masyarakat awam pun yang nggak ngerti apa-apa bisa menilai. Kalau ini mau diusut, ya kenapa harus nunggu 5 tahun? Ini kan saling ini. Kita keluarin senjata ini, kita tangkal dengan ini, kita keluarin ini. Ini saling ini udah vulgar sekali KPK. Kalau nggak masih mau cinta masyarakat ya udah kalau nggak mau membubarkan diri ya dibubarkan aja gitu. Jadi nggak ada bubarkan aja KPK-nya kalau seperti kalau ini ya. memang dibentuk nggak udah sesuai dengan harapan masyarakat. KPK tuh besar loh, biaya besar. Dia bisa biaya penyadapan, biaya apa bisa ditanya pada luar biasa. Jadi dan memang kalau sudah ada penyadapan, masyarakat juga perlu diberitahu loh. Artinya kami sudah melakukan penyadapan ke Harun Masiku misalnya, yang sekarang di luar negeri tapi kami tahu keberadaannya, misalnya seperti itu kan. Kenapa tidak ada keterangan-keterangan seperti itu malah menggeledah rumah Pak Hasto? Nah, tapi yang menarik lagi Pak, kenapa Pak Hasto harus mangkir waktu dipanggil KPK? Dia takut apa rupanya kalau dipanggil? Dia bukannya takut, jijik masalah ini. Takut banget, jijik, jorok permainan ini, jorok. Oh, Masyarakat tahu kok, menilai kok. Orang kan kalau mangkir dipanggil kan bisa takut. Semacam bukan si Hasto aja yang tersangka. Itu Firly, sampai sekarang udah tersangka, orang yang kemana-mana. Mana? Jadi pengalian isu, pengalian alih masalah. Bisa aja kasus-kasus seperti Mulyono jadi presiden terkorup, itu bisa pengalian isu, bisa aja. Oh, supaya orang nggak ngeliat-liat ini. Iya, itu ke situ larinya. Ya ampun, Iya. Kita juga sampai bahas itu kemarin ya tentang Mulyono terkorup. Iya. Nah, jadi menurut Bapak apa nih yang bisa dilakukan KPK sekarang untuk memperbaiki lah supaya dia, katakan kemarin kan Bapak minta Pak Jokowi minta maaf katanya untuk sebagai orang terkorup. Nah, KPK ini harus ngapain? Minta maaf lagi, Pak? Bukan minta maaf, betul-betul pembenahan diri semua. Diatur semuanya, pemilihan ketua KPK itu jangan ada unsur-unsur politis. Loh kan udah terpilih, baru aja kepilih. Masa dipecat lagi? Dibenahi. Tapi proses pemilihannya pun udah Dari politis. Udah banyak mengecewakan. Ada komisioner yang hanya ingin terpilih
kami akan tidak akan lagi kalau saya jadi pemimpin OTT. Justru yang masyarakat sedang ini ngelihat, oh ini loh ternyata yang merugikan masyarakat rakyat. OTT ini senjata, masa nggak ada OTT? Ya. Marwah siapa yang dijaga? Marwah KPK apa marwah koruptor gitu? Kan Pak Prabowo dengan berapi-api, kita lihat kampanyenya, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi begitu, iya, dimanapun, hei koruptor, jangan bisa lari kalau saya jadi pemimpin. Tapi baru hitungan bulan, jelas-jelas 300 triliun. Saya warga Tangsel, APBD Tangsel cuma 4,6 triliun. Oh iya ya. Ini 100 kali lipat. 300 triliun. Tapi bisa hahek, bisa ketawa-ketawa, bisa. Betul. Iya, karena ya, ini dibully jutaan masyarakat kecewa. Harusnya kalau Pak Prabowo peka, harus ditindak. Ini di mana? Kan kemarin kasus pembunuhan yang dihukum ringan di Surabaya. Bisa kelacak. Akhirnya begitu dibongkar, luar biasa. Masa uang tunai sampai 300 T. Ini mafia peradilan, dan ini Prabowo diacungkan 2 jempol kalau bisa sampai menumpas sampai ke akar-akarnya. Ini benar berjanji. Jadi nggak cuma omon-omon. Jadi jangan omon-omon semua. ya, Pak, ya? Iya. Orang Ya. orang kan pro kontra kalau begini. Harusnya Prabowo bisa menjawab. Nah, yang mengecewakan lagi, beliau komentarnya ketika Natal Nasional ya. Saya akan minta pendapat ahli hukum. Saya akan minta pendapat sejauh mana kewenangan saya. Loh, presiden tuh punya kewenangan mutlak. Semuanya. Iya, dia bisa memerintahkan jaksa, memerintahkan siapapun. Ya. Masa mau perlu konsultasi lagi? Dan saya yakin Pak Prabowo kan sudah mencalonkan diri selama 15 tahun lebih kemarin kan. Jadi dia pasti sudah tahu kewenangan presiden sejauh apa. Nah sekarang beliau sudah menjadi presiden, lakukan dong. Saya juga senang sekali orang tegas seperti Pak Prabowo ini jadi presiden, tapi kita belum lihat nih tegasnya di mana. Ya kan? Jadi saya juga berharap yang dikatakan Pak Janes tadi terjadi. Pembenahan KPK. Orangnya, ya kalau ada orang-orang yang nggak beres, bolehlah mengundurkan diri aja Pak ya. Mengundurkan diri apa gimana Pak? Dipecat. Oh dipecat. Yang pecat siapa? Presiden? Yang apa? DPR lah. Oh DPR. Oke. Kirain presiden lagi yang disuruh pecat. Nggak bisa memecat. Nggak bisa ya. Dan kasus-kasus besar itu harusnya dibongkar. Jangan dibuat seakan-akan itu bisa disetting, orangnya bisa jalan-jalan dengan enak, dan seperti Harun Masiku sepertinya nggak bisa dicari di mana, malah dicari di lacinya Hasto. Ya kan? Udah kayak kecoa ya. Kayak kecoa. Kecucurut. Padahal dia manusia dan katanya sudah diketahui keberadaannya. Tinggal OTT saja selesai. Oke, kita harapkan Pak Prabowo dan KPK segera bergerak soal ini, Pak ya. Nah, jadi gitu aja guys. Jadi menurut Pak Ustadz dan menurut Pak Janes, ini semua harus dibereskan, dan Pak Prabowo dan KPK lah yang bisa membereskan dengan hati nurani dan dengan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi kamu juga jangan lupa subscribe dan di like dan di komen. Kira-kira Pak Ustadz ini bener gak sih sama Pak Janes ini? Kalau salah di komen aja, biar nyahok mereka. Dan besok jangan lupa nonton lagi, tetap di Sentana Podcast. Thank you.